Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali kami dalam program Berita Pengharapan. Dan malam hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu kepada saudara sekalian, bahwa kutuk dapat menghambat berkat Tuhan tercurah kepada kita. Karena itu, dalam kita berharap kepada Tuhan, koreksi juga kita. Jangan sampai kita melihat gejala-gejala bahwa ada sesuatu yang menggerogoti berkat Tuhan yang kita terima, yang menyebabkan kita tidak bisa siap untuk menghadapi masa depan. Karena itu, malam hari ini dengarkan baik firman Tuhan. Sekarang sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Jamah telinga, jamah mata para pemirsa dan jemaat yang sedang menyaksikan program ini, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepadamu dan kami menangkap maksud firman Tuhan dengan baik dan tepat. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara jemaat, para pemirsa, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk malam hari ini yang kita ambil dari Perjanjian Lama, kitab Nabi Hagai. Kitab Nabi Hagai, kalau sudah belum akrab dengan kitab Nabi Hagai, sudah ambil dari Injil Matius, mundur, Maleaki, mundur, Zakaria, mundur lagi, satu lagi, Hagai. Hagai, Zakaria, Maleaki. Oke, mari kita membaca firman Tuhan dari Hagai pasal 1 ayatnya yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan, Hagai 1 ayat 6. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Amin. Ini yang ada dua kutuk yang biasa kita sebutkan dalam bidang ekonomi dan keuangan, yaitu kutuk belalang pelahap. Sebenarnya bukan cuma belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerip, belalang pindahan, tetapi yang terakhir belalang pelahap itu yang paling rakus, yang bikin habis semua berkat Tuhan yang kita punya. Dalam Alkitab, dalam kitab Nabi Yoel disebutkan tentang tanaman sampai rumput sampai kulit pohon pun disikat, dimakan sama belalang itu, sehingga kemudian bertahun-tahun berikutnya mereka kelaparan.
Kenapa itu bisa terjadi demikian, Bapak Ibu sekalian? Sebabnya cuma satu, karena mereka tidak bertanggung jawab atas berkat Tuhan. Anggur yang harusnya pada masa lalu, yaitu anggur itu diperas seperti untuk kita sekarang minum kopi atau teh. Tetapi mereka kemudian fragmentasi buat menjadi anggur untuk mabuk. Alkitab yang bilang begitu. Bangunlah hai pemabuk, karena sudah habis anggur baru, sudah direbut dari mulutmu. Kata Alkitab demikian. Nah, di sini kita bertemu dengan kutub yang kedua, yaitu kutub pundi-pundi yang berlobang. Pada masa lalu, saudara sekalian, sebenarnya sampai sekarang juga masih ada sih, uang itu semua dalam bentuk koin. Belum ada uang kertas atau uang plastik, belum ada. Semua dalam bentuk koin. Karena itu tempat menyimpannya adalah pundi-pundi. Itu bisa dalam bentuk kain atau kulit yang dijahit sedemikian rupa tempat menaruhnya. Itu namanya pundi-pundi. Kalau untuk kita sekarang tidak pakai pundi-pundi lagi, tapi pakai dompet. Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya uangnya sudah masuk ke rekening saudara sekalian. Uangnya sudah masuk, tetapi ada saja yang membuat dia tidak pernah cukup untuk hidup. Tiba-tiba motor tabrakan, rusak. Tiba-tiba sudah mengalami kecelakaan. Ya, jangan terlalu berharap kepada itu BPJS. Kalau saudara tidak punya bukti-bukti, punya BPJS, kemudian saudara sedang kecelakaan, mau bagaimana mendapatkan pertolongan? Hilang lagi uangnya. Apalagi yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyaksikan seorang teman saya. Dia hamba Tuhan. Kemudian dia minta pelepasan kepada dosen kami. Kenapa? Dia baru pulang ambil jasnya, saudara. Ambil jas untuk dia wisuda. Kami di Batu Malang, kami naik dokar. Naiklah dia dokar atau andong atau delman itu. Terkait itu jasnya. Ya, tidak tahu kenapa dia kok pakai jasnya. Terkait jasnya oleh paku di andong itu sobek, dan juga celananya terkait dan sobek juga. Dia sampai berteriak, kenapa ini terjadi seperti ini? Kemudian datang kepada seorang hamba Tuhan dan didoakan, dan kemudian dia dilepaskan dari kutuk. Ya mungkin kita bilang, Pak, saya tidak percaya pada kutuk. Terserah saudara sekalian ya. Ini saya menyampaikan sebuah kebenaran. Dan di sini disebutkan pundi-pundi itu berlobang. Kenapa ada kutuk pundi-pundi berlobang? Bacalah seluruh ayat ini saudara sekalian. Seluruh perikop ini sudah mengerti. Mengapa umat Tuhan yang baru pulang dari pembuangan itu, mereka lebih mementingkan rumahnya sendiri. Padahal rumah Allah, rumah Tuhan yang mereka sembah, itu dalam keadaan puing-puing, belum dibangun kembali. Itu sebab Tuhan menegur mereka bahwa berkat Tuhan yang mereka terima itu seperti masuk dalam pundi-pundi yang berlobang. Hari ini saya mengajak kita semua saudara sekalian, kalau kita mau menerima pengharapan berkat Tuhan, di depan sana mintalah tangan Yesus yang berlobang paku untuk menutup pundi-pundi berlobang itu, untuk mengusir semua belalang pelahap itu, sehingga sudah menerima berkat yang utuh, yang awet di depan sana saudara sekalian. Itu namanya pengharapan. Itu yang saya sampaikan kepada saudara sekalian, sampai kepada saudara pemirsa sekalian, saudara jemaat sekalian. Malam hari ini jangan kita pernah lupa, saudara bisa berharap banyak kepada Tuhan, saudara bisa berusaha keras kepada Tuhan, tetapi kalau saudara sama sekali orang yang tidak peduli kepada pekerjaan gereja, saudara tidak mau membayar persepuluhan, saudara tidak mau ikut serta menyumbang sesuatu dalam keadaan seperti ini untuk orang yang tidak mampu, padahal saudara sebenarnya cukup mampu. Tunggu saya saudara sekalian.
Mulut saya bukan untuk nyumpai orang. Tetapi firman Tuhan dikatakan bahwa kalau kita sungguh-sungguh mau menerima pengenapan pengharapan kita di depan sana, mau menerima berkat Tuhan yang berkelimpahan, tolong ingat ini. Lepaskan hidup kita dari kutuk. Kutuk belalang pelahap, kutuk pundi-pundi berlobang. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk adanya firman Tuhan ini. Tolong Tuhan supaya tangan-Mu yang berlobang paku menutup dompet kami, menutup penghasilan dan rekening kami sekarang Tuhan. Dengan tangan-Mu, supaya tidak boleh ada kebocoran di sana. Tidak boleh ada belalang pelahap yang makan di sana Tuhan. Dalam nama Yesus, lindungi penghasilan kami, berkat Tuhan yang kami miliki. Lepaskan kami semua dari kutuk. Kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 1:18-19. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.